Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claresta Diras Adigeni, mahasiswi jurusan Geografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Universitas Halo-Oleo dengan NIM R1B1 21015. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 4 dan bab 5 mengenai evapotranspirasi dan limpasan hujan serta hidrometri. Baik, saya di bagian pertama ini akan membahas mengenai evapotranspirasi. Apa itu evapotranspirasi? Definisi dari evapotranspirasi adalah perpaduan dua proses, yakni evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan atau hilangnya air dari tanah dan badan-badan air abiotik, sedangkan transpirasi adalah proses keluarnya air dari tanaman biotik akibat proses respirasi dan fotosintesis. Kombinasi dua proses yang saling terpisah di mana kehilangan air dari permukaan tanah melalui proses evaporasi dan kehilangan air dari tanaman melalui proses transpirasi disebut sebagai evapotranspirasi. Selanjutnya, ada faktor yang menentukan evapotranspirasi, yang mana faktor tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah radiasi surya, yaitu komponen sumber energi dalam memanaskan badan-badan air, tanah, dan tanaman. Radiasi potensial sangat ditentukan oleh posisi geografis lokasi. Selanjutnya adalah kecepatan angin, di mana angin merupakan faktor yang menyebabkan terdistribusinya air yang telah diuapkan ke atmosfer, sehingga proses penguapan dapat berlangsung terus sebelum terjadinya kejenuhan kandungan uap di udara. Yang ketiga, ada kelembapan relatif atau RH, di mana parameter iklim ini memegang peranan karena udara memiliki kemampuan untuk menyerap air sesuai kondisinya, termasuk temperatur udara dan tekanan udara di atmosfer. Selanjutnya ada temperatur atau suhu. Suhu merupakan komponen tak terpisah dari RH dan radiasi. Suhu ini dapat berupa suhu badan air, tanah, dan tanaman, ataupun juga suhu atmosfer. Lanjut, kita bisa melihat gambar 4.1 proses penguapan air dari badan air. Proses terjadinya evaporasi dan transpirasi pada dasarnya akibat adanya energi yang disuplai oleh matahari, baik yang diterima oleh air, tanah, dan tanaman. Gambar 4.1 merupakan ilustrasi proses penyerapan energi yang menyebabkan evaporasi dan transpirasi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air dalam bentuk cair dikonversi menjadi uap air dan dipindahkan dari permukaan penguapan. Air dapat terevaporasi dari berbagai permukaan seperti danau, sungai, tanah, dan vegetasi hijau. Kondisi lingkungan dengan air terbatas, jumlah air tersedia dapat menjadi faktor pembatas. Berkurangnya suplai air ke permukaan tanah menyebabkan evaporasi menurun drastis. Proses ini mungkin akan terjadi dalam beberapa hari. Kemudian kita akan membahas tentang proses evaporasi. Proses evaporasi dimulai dengan cairan pada molekul yang memperoleh energi yang cukup untuk melakukan perubahan wujud atau menguap. Energi yang dimaksud ini adalah energi panas yang diperoleh dari lingkungan yang akan mengubah molekul air menjadi uap. Proses evaporasi kerap terjadi pada tempat yang mengandung air seperti sungai, danau, dan laut. Namun, pada kenyataannya, evaporasi juga dapat terjadi pada tubuh atau substansi yang bervolume. Saat penguapan sudah terjadi, tekanan uap akan menjadi lebih rendah dari tekanan atmosfer di sekitarnya. Ini dikenal dengan istilah kondensasi. Kondensasi ini pada dasarnya adalah kebalikan dari proses terjadinya penguapan. Hal tersebut bisa terjadi jika suhu uap akan berubah menjadi dingin, sehingga akan menyebabkan uap itu mengembun dan kembali ke bentuk cair.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali manfaat evaporasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengawetkan makanan dengan mengurangi kadar air dan meningkatkan kandungan padat, menyediakan bentuk makanan yang disukai konsumen, mengeringkan baju basah saat yang dianginkan, dimanfaatkan oleh lemari pendingin atau kulkas dalam proses pendinginan. Penggunaan parfum cair akan menciptakan rasa dingin pada kulit. Untuk membuat garam dengan cara menguapkan air dengan bantuan energi matahari dan angin. Ada beberapa faktor yang memengaruhi evaporasi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi terjadi evaporasi ada dua, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Pada faktor langsung antara lain temperatur. Makin tinggi temperatur maka akan makin besar evaporasi. Tekanan uap. Makin tinggi tekanan pada uap air, maka makin tinggi pula penguapan. Kecepatan angin. Makin cepat angin, maka makin besar terjadi penguapan. Kelembapan udara. Makin tinggi adanya kelembapan udara, maka akan makin rendah penguapan. Lama penyinaran matahari. Makin lama penyinaran matahari, maka makin tinggi penguapan. Intensitas radiasi matahari. Makin lama terkena intensitas radiasi dari matahari, maka yang terjadi makin tinggi penguapan. Kemudian ada faktor tidak langsung, yaitu tata letak lintang, ketinggian sebuah tempat, waktu bervariasi mulai dari Januari sampai Desember. Pembahasan kedua adalah transpirasi. Proses transpirasi meliputi penguapan air yang terkandung pada jaringan tanaman dan pemindahan uap ke atmosfer. Tanaman umumnya kehilangan air melalui stomata. Stomata merupakan saluran terbuka pada permukaan daun dan tanaman melalui proses penguapan dan perubahan wujud menjadi gas seperti disajikan pada gambar 4.2, yaitu skema stomata pada daun tanaman. Ya, di sini air bersama beberapa nutrisi lain diserap oleh akar dan ditransportasikan ke seluruh tanaman. Proses penguapan terjadi dalam daun yang disebut ruang. Ruangnya adalah ruang interselular, dan pertukaran uap ke atmosfer dikontrol oleh celah stomata atau stomatal aperture. Hampir semua air yang diserap oleh akar keluar melalui proses transpirasi dan hanya sebahagian kecil saja yang digunakan di dalam tanaman. Laju transpirasi juga dipengaruhi oleh karakteristik tanaman, aspek lingkungan, dan praktek pengolahan dan pengelolaan lahan. Perbedaan jenis tanaman akan memberikan laju transpirasi yang berbeda, bukan hanya tipe tanaman saja, tetapi juga pertumbuhan tanaman, lingkungan, dan manajemen harus dipertimbangkan dalam penentuan transpirasi. Lalu kita akan membahas tentang evapotranspirasi tanaman. Evapotranspirasi tanaman adalah perpaduan dua istilah, yakni evaporasi dan transpirasi. Kebutuhan air dapat diketahui berdasarkan kebutuhan air dari suatu tanaman. Jadi, dengan kata lain, evapotranspirasi adalah banyaknya air yang menguap dari lahan dan tanaman dalam suatu petakan karena panas matahari. Evapotranspirasi memiliki beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain suhu air, suhu udara atau atmosfer, kelembaban, kecepatan angin, tekanan udara, dan sinar matahari. Pada waktu pengukuran evaporasi, kondisi keadaan iklim ketika itu harus diperhatikan, mengingat faktor itu sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Transpirasi pada dasarnya merupakan proses di mana air menguap dari tanaman melalui daun ke atmosfer. Sistem perakaran tanaman mengadopsi air dalam jumlah yang berbeda-beda dan ditransmisikan melalui tumbuhan dan melalui mulut daun. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses transpirasi adalah suhu, kecepatan angin, kelembaban tanah, sinar matahari, gradien tekanan uap. Transpirasi juga dipengaruhi oleh faktor karakteristik tanaman dan kerapatan tanaman. Dapat dilihat pada gambar. Menurut Sri Harto 1993, ada dua bentuk transpirasi, yaitu transpirasi stomata, di mana air lepas melalui pori-pori pada stomata daun, dan transpirasi kutikular, di mana air menguap dari permukaan daun ke atmosfer melalui kutikula. Kembali lagi, evapotranspirasi adalah proses di mana air berpindah dari permukaan bumi ke atmosfer termasuk evaporasi air
dari tanah dan transpirasi dari tanaman melalui jaringan tanaman melalui transfer panas laten persatuan area, di mana faktor yang mendukung kecepatan evapotranspirasi meliputi 1. Faktor iklim mikro mencakup radiasi neto, suhu, kelembapan, dan angin. 2. Faktor tanaman mencakup jenis tanaman, derajat penutupannya, struktur tanaman, stadia perkembangan sampai masak, keteraturan dan banyaknya stomata, mekanisme menutup dan membukanya stomata. Yang 3. Faktor tanah mencakup kondisi tanah, aerasi tanah, potensial air tanah, dan kecepatan air tanah bergerak ke akar tanaman. Satu pepatah untuk kita semua. Tidak ada bahkan rasa sakit yang bertahan selamanya. Jika aku bisa terus meletakkan satu kaki di depan yang lain, aku akhirnya akan sampai pada akhirnya. Sekian presentasi dari saya mengenai evapotranspirasi. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi dan pembahasan hari ini bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam menjalankan kehidupan.